Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu di pertemuan kedua. Ilmu dilihat dari aspek ontologi itu bisa berisi being, what, who. Nah, definisi dari ilmu pengetahuan sendiri itu para ahli memiliki pendapat sendiri-sendiri terkait definisi dari ilmu pengetahuan. Jadi ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah sekumpulan proposisi sistematis yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan yang benar dengan ciri pokok yang bersifat general, rasional, objektif, mampu diuji kebenarannya dan mampu menjadi milik umum. Ini menurut Communality Deliengki 1991. Terus menurut C. Farhak, pengetahuan yang diatur secara sistematis dan langkah-langkah pencapaiannya dipertanggungjawabkan secara teoritis. Nah, terus jadi kumpulan pengetahuan yang benar itu dia harus mempunyai objek dan tujuan, disusun secara sistematis, berkembang dengan metode ilmiah, berlaku universal dan dapat diuji kebenarannya. Objek atau materi yang dipelajari bisa manusia, kehidupan, benda mati, sama alam semesta. Terus ini untuk materi yang formal, objek yang menjadi pusat perhatian atau bidang studi, misalnya kesehatan, kedokteran, pertanian, ekonomi, fisika, gitu. Struktur, klasifikasi, sifat dan lainnya harap dipelajari dari ilmu yang ditekuni. Klasifikasi ilmu pengetahuan, ilmu dasar sama ilmu terapan. Dasar misalnya biologi yang mendalami teori dan isi alam yang hidup. Terapan memanfaatkan ilmunya. Jadi kalau misalnya fisika itu kayak misalnya suhu dan kalor. Ilmu terapannya apa? Buat termometer itu kayak gitu. Ini bedanya teori sama ilmu teori sama terapan. Kalau aljabar itu informatika, misalnya fisika itu bisa jadi meteorologi, terus habis itu astronomi, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua aspek aksiologi etis, ada tujuan umum sama khusus. Terus kemudian ada nilai etis. Tujuan umum misalnya ilmu kesehatan mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan untuk tetap sehat dan lebih sehat. Tujuan khususnya kebenaran, pengetahuan. Tujuan khususnya untuk mencari kebenaran, pengetahuan, pemahaman, penjelasan, klasifikasi, peramalan, pengendalian, penerapan, penemuan, produksi. Terus kemudian nilai etis. Nilai etis adalah kebenaran, misalnya kesehatan yang baik dinilai secara etis dan estetis. Aspek epistemologi, why sama who. Misalnya ilmu kesehatan masih banyak yang tidak sehat hingga ada keinginan mencari kebenaran ilmiah apa penyebabnya. Misalnya sudah diobati sakit perut, sudah diobati pakai atau mungkin istilahnya gini panas sudah diobati pakai sanmol, ternyata kok nggak sembuh. Itu ternyata ada penyakit lain yang atau jadi ini dicek lagi, dicek kebenarannya, kok pakai sanmol nggak bisa ya, kenapa ini gitu. Terus saya pemikiran pengajian ilmiah, hasil ilmiah yang disusun secara sistematis dengan metode ilmiah untuk mendapatkan kebenaran tentang kesehatan. Dia harus bersifat sistematik, metode, berkembang, universal, sama terbuka. Nah, mengenai sistem dalam metode ini, menurut Prof. Kuncaningrat, yaitu sistem adalah susunan yang berfungsi dan bergerak. Suatu cabang ilmu niscaya mempunyai objeknya, dan objek yang menjadi sasaran ini umumnya dibatasi. Sehubungan dengan ini, maka setiap ilmu hasilnya mulai dengan merumuskan suatu batasan perihal apa yang hendak dijadikan objek satuannya. Ini definisi iptek menurut iptek ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah suatu hasil aktivitas manusia yang merupakan kumpulan teori, metode, praktik dan menjadi peranata dalam masyarakat. Menurut Bernal, suatu peranata atau metode yang membentuk keyakinan mengenai alam semesta dan manusia.
Menurut Sentot, suatu hasil aktivitas manusia yang mempunyai makna dan metode. Menurut Schumacher, ini the perfection of science are purely practical, the objective, independent, the character and interest of the operator, measured, recordable, dan repeatable. Thus, proved, like the field of physics, science are part of the organization of the universe and are included by the vast force of space. Menurut Cambridge Dictionary, ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang benar, mempunyai objek dan tujuan tertentu dengan sistem metode untuk berkembang serta berlaku universal yang dapat diwujud kebenarannya. Tujuannya untuk mencari kebenaran ilmu tertentu secara ilmiah. Sistem ilmu, bagian-bagian atau elemen yang berfungsi saling berkaitan atau interrelated untuk mewujudkan fungsi organ atau institusi atau ilmu secara menyeluruh. Contoh, sistem cara fungsi kehidupan manusia, sistem pencernaan, panca indera, sistem vaskuler. Ini adalah fungsi kehidupan manusia. Ada logika, ilmu, klasifikasi, penulisan ilmiah, pembuktian, statistik. Ini adalah pengembangan ilmu. Ini faktor sistem ada 5, ada seperangkat elemen tertentu. Terus kemudian elemen saling berkaitan dan teratur. Ada mekanisme keterkaitan antara elemen. Terus kesatuan organisasi berfungsi untuk mencapai suatu tujuan dan menghasilkan produk. Sistematik berarti bahwa ilmu pengetahuan itu secara teratur disusun hingga memberikan pengertian tentang hakikat, kebenaran, pembuktian kebenaran. Kebenaran atau kepastian dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pembuktian dengan metode ilmiah. Sistematika ilmu dibagi 3. Apa ilmu atau ilmu baru itu dan sistematikanya. Ini aspek ontologi. Untuk apa ilmu itu? Ini sistematika tujuan, aspek aksiologi atau etika. Bagaimana metode mencapai tujuan tersebut, bagaimana dan mengapa menyusun sistematika ilmu secara benar dan mudah dipelajari. Ini aspek epistemologi. Metode adalah cara untuk mendapatkan atau menemukan pengetahuan yang benar dan bersifat ilmiah. Metode ilmiah mensyaratkan asas dan prosedur tertentu yang disebut kegiatan ilmiah, misalnya penalaran, studi kasus, penelitian. Metode ilmiah dengan penalaran dan kesimpulan atau pembuktian kebenaran. Penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran di mana setiap jenis penalaran mempunyai karakteristik kebenaran masing-masing. Penalaran adalah suatu proses berpikir dan menarik suatu kesimpulan yang benar dan bukan hasil perasaan. Cirinya logis dan analitis. Logis adalah kegiatan berpikir menurut pola, alur, dan kerangka tertentu. Menurut logika, bisa deduksi-induksi, rasionalis, empiris, abstrak ke konkret. Nah, kalau berpikir analitis, itu adalah konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir analisis sintaksis berdasarkan langkah tertentu. Ini adalah metode ilmiah. Misalnya, benda pensil, air laut itu asin, buah yang di peram akan lebih cepat masak, air mendidih temperaturnya 100. Contohnya kayak gitulah. Ini adalah hasil pembuktian ilmiah. Secara ontologi, keraguan timbul karena keterbatasan manusia, filsafat ilmu pengetahuan bisa menjadi yang ada dari common sense atau anggapan menjadi yang ada secara logis atau rasional. Misalnya dulu itu penyakit lepra. Mitosnya itu sebagai kutukan Tuhan. Padahal secara rasional atau ilmu pengetahuan ini adalah penyakit dengan kausa M. leprae dengan kepastian. Jadi yang dulu mitos kayak misalnya kenapa kok nggak boleh kalau orang hamil nggak boleh kemangi karena bisa menghancurkan hari-hari. Nah kayak gitu. Itu dulu itu mitos, tapi ada juga ilmu pengetahuan yang membuktikan memang itu benar, ada kandungan zat yang menyebabkan hari-harinya itu rusak gara-gara makan itu.
Nih, dinamis. Ilmu pengetahuan berkembang jadi bersifat dinamis. Aktivitas untuk perkembangan ilmu antara dengan kajian, riset, pembuktian kebenaran dinamika ilmu dan metode perkembangan ilmu dengan penelitian atau riset. Oke. Pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia, di mana ada kehidupan di situ pasti ada pendidikan. Pendidikan sebagai gejala sekaligus supaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam perkembangan adanya tuntutan pendidikan lebih baik teratur untuk mengembangkan potensi manusia sehingga muncul pemikiran teoritis tentang pendidikan. Pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia melahirkan teori pendidikan. Teori pendidikan ada dua makna sentral, menunjuk suatu hipotesis atau serangkaian hipotesis yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. Yang kedua, pemikiran sistematis atau serangkaian pemikiran sistematik yang koheren menghasilkan banyak teori. Fungsi utama pendidikan, membimbing praktek pendidikan, memiliki aspek ilmiah dan aspek perspektif, merupakan unsur membangun pengetahuan. Ini pengertian ilmu pengetahuan. Jadi menurut Langeveld, ini pedagogi, suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula hendaknya bertindak. Terus kemudian menurut Bojonegoro, ilmu pendidikan adalah teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan. Menurut Carter V. Good, ilmu pendidikan adalah bangunan pengetahuan yang sistematik mengenai aspek kuantitatif dan objektif dalam proses belajar. Menurut Imam Burnett, ilmu yang membicarakan masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Pendidikan adalah pemikiran ilmiah, kritis, metodis, dan sistematik tentang realita yang bisa disebut dengan pendidikan. Syaratnya memiliki objek studi, objek material sama formal, memiliki sistematika, dapat melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, upaya sadar, terus kemudian mengantisipasi perkembangan sosial budaya di masa depan. Pendidikan sebagai gejala manusiawi dapat dianalisis dari proses dari situasi pendidikan. Ada komponen pendidikan yang secara terpadu saling berinteraksi dalam mencapai tujuan, yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, sama lingkungan pendidikan. Pendidikan sebagai upaya sadar, yaitu menumbuhkan kreativitas, menjaga lestarinya nilai insani, menyiapkan tenaga kerja produktif. Sistematika ketiga. Ilmu pengetahuan memiliki 3 dimensi. Pendidikan meliputi keluarga, sekolah, luar sekolah. Dimensi jenis persoalan pendidikan, persoalan fundamental, struktur, dan operasional. Terus dimensi ruang dan waktu. Metodenya normatif, explanatory, teknologis, deskriptif, fenomenologis, sama hermeneutis, sama analisis kritis. Sifat ilmu pendidikan, empiris, rohaniah, normatif, historis. Fondasi ilmu. Fondasi pendidikan, ilmu tentang fakta dan prinsip dasar yang melandasi pencarian kebijakan dan praktek pendidikan. Pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan meliputi sejarah, filsafat, sosiologi, psikologi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.